Pusaka dan kesaktian Pangeran Walangsungsang, sang pendiri Kesultanan Cirebon. Raden Walangsungsang adalah putra Raja Pajajaran Prabu Jayadewata sang Prabu Siliwangi dari istrinya Nyimas Subanglarang yang merupakan seorang wanita muslim. Walangsungsang yang merupakan putra mahkota Pakuan Pajajaran pewaris tahta kerajaan. Raden Walangsungsang sejak kecil sudah dididik dan dipersiapkan untuk menjadi pengganti Prabu Siliwangi. Walangsungsang yang memiliki kecerdasan dalam kepemimpinan, ia juga menguasai berbagai ilmu kesaktian yang diajarkan oleh para guru-guru kerajaan, dan juga ia mendapatkan kesaktian yang diajarkan langsung oleh Prabu Siliwangi. Namun ketika beranjak dewasa, Pangeran Walangsungsang mengalami kegelisahan dalam batinnya. Ia merasakan ada kekosongan dalam hidupnya meskipun ia berada di istana megah kerajaan. Suatu ketika dalam tidurnya, Pangeran Walangsungsang mimpi bertemu dengan seorang laki-laki yang memperkenalkan sebuah ajaran baru kepadanya, yaitu ajaran Islam. Dalam mimpinya, Walangsungsang merasakan kehangatan, kedamaian, serta cahaya yang menerangi jiwa sang pangeran. Lalu ia pun menceritakan perihal mimpi tersebut kepada ibunya Nyimas Subanglarang serta adik perempuannya Rara Santang. Nyimas Subanglarang merasa senang dan bersyukur ketika ia mendengar cerita mimpi tersebut, karena itu sebagai hidayah dan pertanda baik bagi putranya untuk menjadi seorang muslim sebagaimana agama yang ia anut. Nyimas Subanglarang pun memberikan penjelasan bahwa ajaran yang ada di mimpi tersebut adalah ajaran agama Islam, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusannya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah Pangeran Walangsungsang mulai mengenal agama Islam, namun hanya sebatas mengenal saja, dan ia pun masih menganut ajaran Sunda Wiwitan, ajaran para leluhur yang dianut oleh Prabu Siliwangi serta rakyat Pajajaran pada saat itu. Walangsungsang sering mengalami mimpi yang sama, mimpi bertemu dengan sosok laki-laki yang selalu mengajarkan agama Islam kepadanya. Diceritakan sosok laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa sosok laki-laki dalam mimpi tersebut ialah Syekh Nurjati, seorang ulama yang bertempat di Cirebon yang kelak menjadi guru Pangeran Walangsungsang. Pangeran Walangsungsang pun semakin yakin bahwa mimpi tersebut adalah petunjuk untuknya agar mempelajari agama Islam lebih dalam lagi. Dan pada akhirnya ia pun memutuskan keluar dari kerajaan untuk berkelana mencari dan belajar agama Islam, meskipun ia seorang putra mahkota kerajaan. Lalu ia pun memberanikan diri bercerita serta meminta izin kepada ayahanda Prabu Siliwangi perihal niatnya itu. Dengan berat hati, sang Prabu pun mengizinkan putranya itu untuk mencari jati dirinya serta menempuh jalan hidup dengan mencari guru untuk belajar agama Islam. Untuk mengganti tahta kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi menunjuk Surawisesa, putra beliau dari istri keduanya, yaitu Nyimas Kentring Manik. Perjalanan spiritual Walangsungsang dalam pencarian agama Islam melalui lelana atau berkelana, yang merupakan tradisi bagi para pejuang kebatinan pada masa itu. Sewaktu dalam perjalanan, Walangsungsang bertemu dengan seorang resi atau pendeta yang bernama Sang Danuwarsi. Lalu Walangsungsang pun mengabdi dan berguru kepadanya demi untuk menemukan agama yang ia cari. Sementara di sisi lain, adik perempuan Walangsungsang yakni Nyimas Rara Santang yang ditinggal pergi kakaknya, ia merasa sedih dan ingin mengikuti jejak kakaknya untuk mencari ajaran agama Islam. Nyimas Rara Santang pun keluar dari istana untuk menyusul Walangsungsang. Dalam perjalanannya, Nyimas Rara Santang tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu hanya mencari sang kakak, yaitu Pangeran Walangsungsang. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampai pada akhirnya bertemu dengan bibinya Nyi Endang Sakati. Rara Santang menyampaikan bahwa dirinya sedang mencari kakaknya Walangsungsang yang sedang berkelana mencari ajaran agama Nabi Muhammad.
Nyai Endang Sakati pun menyarankan Rara Santang untuk pergi ke tempat seorang pendeta yang bernama Sang Danuwarsi untuk mencari petunjuk tentang keberadaan kakaknya itu. Pada suatu hari Sang Danuwarsi sedang memberikan pelajaran dan menjelaskan kepada Walang Sungsang bahwa yang mengajarkan ilmu Buddha Perawa itu ada 4. 2 berada di Dieng, 1 di Gunung Cilangkap, dan 1 lagi di Gunung Kumbing. Selain itu, Walang Sungsang juga menerima ilmu makrifat oleh Sang Danuwarsi. Namun untuk ilmu agama syariat Kanjeng Nabi yang paling dicari Walang Sungsang tidak diketahui, karena Sang Danuwarsi belum mengetahui tentang ilmu tersebut. Sesaat sebelum Walang Sungsang melanjutkan perjalanan mencari syariat ajaran agama Nabi, Dewi Rara Santang datang ke Sang Danuwarsi hendak mencari kakaknya. Akhirnya pertemuan 2 saudara terjadi di kediaman Danuwarsi. Mereka berpeluk tangis bercampur senang karena sudah lama tak bertemu. Walang Sungsang dinikahkan oleh Sang Danuwarsi dengan putrinya yang bernama Nyi Indang Gelis. Walang Sungsang juga diberikan cincin ampal oleh Sang Danuwarsi sebagai tanda murid dan pusaka untuk bekal dalam perjuangannya. Pangeran Walang Sungsang berganti nama menjadi Syekh Abdullah dan diperintahkan untuk pergi ke Gunung Ciangkep untuk melanjutkan perjalanannya. Walang Sungsang beserta istri dan adik perempuannya berangkat ke Gunung Ciangkep untuk bersemedi dan bertapa. Dalam pertapaannya itu, Walang Sungsang bertemu dengan seorang pendeta dan menyampaikan maksudnya, yaitu ingin belajar syariat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Namun pendeta itu tidak mengerti akan ilmu tersebut, hanya mengetahui tentang riwayat hidup Nabi Muhammad saja. Sang pendeta pun mengatakan kepada Walang Sungsang bahwa kelak ia akan menjadi orang mulia serta menjadi seorang pemimpin sebuah kerajaan. Raden Walang Sungsang diberi sebuah pusaka golok cabang olehnya dan diberi nama Kiai Sangkan. Di tempat ini Walang Sungsang juga bertemu dengan sang naga yang sedang bertafakur menjaga pusaka kuno milik para dewa. Walang Sungsang menjelaskan akan kedatangannya, yakni mencari agama Nabi Muhammad. Namun sang naga tidak mengetahui hal tersebut. Melihat kebaikan dan pancaran cahaya dari tubuh Walang Sungsang, sang naga pun lalu memberikan pusaka yang ia jaga selama ini berupa pusaka unggul, badong, dan kopiah waring. Walang Sungsang melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Gunung Cangak atas anjuran sang naga. Sampai Gunung Cangak ia bertemu dengan burung bangau Jejadian yang merupakan jelmaan seorang Raja Jin. Setelah menceritakan maksud kedatangannya, Walang Sungsang disarankan untuk pergi ke Gunung Amparan Jati. Namun sebelum pergi, Walang Sungsang diberi pusaka berupa piring panjang dan pendil baja oleh sang Raja Bangau. Dalam perjalanan menuju Gunung Amparan Jati, Walang Sungsang mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang entah bersumber dari mana. Ia pun terus mencari sumber suara itu yang semakin terdengar jelas. Akhirnya di Gunung Jati, Walang Sungsang bertemu dengan Syekh Datu Kafi atau Syekh Nurjati, orang yang ia cari selama ini. Perjalanan Walang Sungsang dalam mencari syariat ajaran Nabi Muhammad pun tercapai dengan bertemunya ia dengan Syekh Nurjati, seorang guru mursyid yang akan mengajarkan agama Islam serta membimbingnya menjadi manusia yang mulia. Lalu Syekh Nurjati mengajarkan 2 kalimat syahadat dan mengajarkan berbagai macam ilmu agama, dari syariat sampai ajaran tasawuf. Setelah dirasa lengkap ilmu yang diajarkan oleh Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang diberi gelar dengan nama Somadullah, dan ia pun diperintahkan untuk menyempurnakan ilmu agamanya dengan pergi berhaji ke tanah Arab. Pangeran Walang Sungsang pergi ke tanah suci bersama adiknya Rara Santang. Kemudian Rara Santang dipersunting oleh penguasa Mesir, yakni Syarif Abdullah, yang kelak melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pangeran Walang Sungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kuwu atau kepala desa, yakni Ki Danusela atau Ki Gedeng Alang-Alang. Pangeran Walang Sungsang sebagai pangraksa bumi atau wakil dari Ki Gedeng Alang-Alang diberi gelar Pangeran Cakrabuana. Setelah Ki
Gedeng alang-alang meninggal, Pangeran Walangsungsang diangkat menjadi seorang kuwu lalu dikenal dengan nama Mbah Kuwu. Seiring berjalannya waktu, daerah yang dipimpin oleh Pangeran Walangsungsang maju dan sejahtera. Ia membangun Kuta Posot atau sesudah tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalem Agung Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan merupakan pendiri pertama Kesultanan Cirebon, sebuah kerajaan Islam pertama di tanah Sunda yang kelak diteruskan oleh keponakannya yakni Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati.